Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Nggak kelihatan, Ibu. Terima kasih. Kabarnya kemarin kan Ibu menghubungi saya. Apa Betul, ada hal Pak. yang mau disampaikan? Begini Pak, saya sekarang sedang ada permasalahan. Makanya saya kemarin menghubungi Bapak. Saya mau minta di coaching ini Pak, karena lagi ada permasalahan. Sehingga saya berharap saya bisa menemukan dari hasil coaching kita ini nanti, saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Begitu itu Pak. Ibu kan bisa menyampaikan seluas-luasnya, jadi jangan Ibu merasa tidak nyaman. Pastinya Ibu bisa menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan, baik dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang Ibu percayai. Jika saya memang bisa, kita sama-sama bisa ngobrol supaya Ibu nyaman. Apa saja yang perlu Ibu sampaikan? Ini permasalahan dengan rekan guru Pak. Hmm. Rekan guru ini saya perhatikan yang pertama itu sering datang terlambat. Oke. Padahal kan kita kan udah punya ketentuan nih, kalau guru-guru itu kan diusahakan datang ke sekolah kalau di jam pagi itu sebelum bel dibunyikan. Misalnya kita masukkan jam 7:30 nih, seharusnya guru itu masuk di jam 7:30 kurang 15 menit. Jadi 15 menit itu persiapan guru masuk ke kelas. Nah, pada kenyataannya Pak, rekan guru ini terlambat, bukan sekali dua kali, bahkan sering kali Pak. Nah, itulah saya itu bingung. Nah, kemudian setelah yang pertama sering datang terlambat, dan yang kedua ketika dia masuk ke kelas itu dia sering kelihatan Pak nggak ada bersemangat gitu nampak. Oh, berarti ada 2 poin Ibu ya. Benar Pertama itu, itu Pak. masalah disiplin. Iya. Masalah disiplin itu memang sudah sangat krusial sepertinya kalau saya perhatikan. Kemudian tidak semangat dalam pelaksanaan kegiatan belajar Iya, mengajar. Pak. Padahal kalau saya perhatikan 2 hal ini sangat menentukan keberhasilan siswa kita, murid kita, Bu ya. Kalau misalnya gurunya tidak disiplin, kita khawatirkan justru anaknya juga tidak ikut disiplin. Kemudian kalau gurunya juga tidak semangat, kita juga khawatir nih nanti gimana kita mau menyemangati siswa kita yang ada di sini. Oke, Bu. Berarti ada 2 hal yang ingin Ibu sampaikan. Dari 2 permasalahan yang membuat Ibu galau tadi, Bu ya. Pertama masalah disiplin, yang kedua itu permasalahan tidak semangat guru dalam mengajar. Sebagai kepala sekolah jelas Ibu punya beban yang sangat berat. Boleh dong Ibu bercerita solusi yang bisa Ibu tawarkan. Menurut Ibu bagaimana nih cara menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Menurut saya Pak ya, terlintas beberapa ada gambaran dalam benak saya. Untuk solusi dari permasalahan ini sepertinya saya perlu memanggil guru tersebut. Nah, dengan memanggil saya menggali apa sih masalahnya sehingga dia tuh sering terlambat. Betul. Mungkin apa dia ada permasalahan keluarga atau masalah apa. Jadi saya mau mencari informasi terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia terlambat. Nah, kemudian kalau untuk yang di kelas, mungkin nanti saya memberi gambaran media yang baru ya Pak ya, memperhatikan kesiapan belajar murid. Nah, mungkin di sana saya memberi informasi Pak, memberi informasi kepada Bapak tersebut bahwasanya sebelum kita melakukan pembelajaran itu sebenarnya ada tahap-tahap yang perlu kita perhatikan terhadap murid kita Pak. Mungkin dari kesiapan belajar murid, kemudian ya bukan murid saja yang perlu disiapkan secara mental, kita juga perlu disiapkan Pak. Nanti mungkin saya memberi motivasi terlebih dahulu, cara seperti kemarin saya pernah melihat adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran yang dilakukan terhadap murid itu sepenuhnya berpihak kepada murid. Nah, nanti di sana secara otomatis dia akan menggali dan dia mulai mau melakukan apa yang dia lakukan itu sepenuhnya berpihak kepada murid. Nah, mungkin seperti itu sepertinya Pak. Saya ulang Bu ya, karena ini kan kita bicaranya guru yang sering terlambat Bu ya. Ibu sebagai kepala sekolah itu berusaha yang pertama ingin memanggil langsung guru yang bermasalah tersebut.
Rencana Ibu siapa-siapa saja yang ingin dilibatkan? Apa langsung Ibu yang memanggil atau mungkin Ibu akan melibatkan dari pihak-pihak kurikulum atau apa? Rencana Ibu ada pihak lain yang akan dilibatkan di sini? Baik Pak, untuk sementara ini biar saya sendiri aja Pak, karena masalahnya nanti kan kalau ada orang lain, ini kan baru pertama Betul, saya iya. manggil kan. Oke. Lebih baik saya dulu, saya istilahnya kita secara pribadi aja. Nah, untuk menyemangati Ibu, menyemangati teman-teman kita di sekolah ini supaya dia semangat, supaya dia juga bisa menyemangati anak-anak, karena menurut Ibu tadi anak-anak tidak semangat, guru pun akhirnya guru tidak semangat, akhirnya anak-anak pun tidak semangat. Nah, untuk menyemangati mereka itu berarti Ibu akan mengarahkan teman-teman guru kita itu bagaimana mereka berdiferensiasi supaya mereka tidak jenuh ya Bu ya, maksudnya seperti itu ya. Karena kalau dengan berdiferensiasi, kalau tidak berdiferensiasi berarti dikhawatirkan ada kejenuhan terjadi di para guru tersebut. Seperti itu Ibu? Benar. Masih ada solusi lain yang bisa Ibu ini kan? Mungkin di sini saya akan melibatkan kalau untuk proses pembelajarannya ya Pak ya. Nanti saya akan berkolaborasi mengajak kurikulum, kemudian teman satu rekan mata pelajaran. Nah nanti mereka berkolaborasi bagaimana proses pembelajaran itu yang baik dan menyenangkan. Kalau kita belajar melihat poin Bu ya, katakanlah ringnya dari 1 sampai 10. Saat ini situasinya menurut Ibu berapa poin? Kalau yang kondisi saat ini ya Pak ya, setelah di pemantauan saya itu di 50%. 50. Setelah Ibu melaksanakan proses yang akan Ibu laksanakan tersebut, harapan Ibu poinnya berapa? Nah harapannya otomatis yang terbaik ya Pak ya, karena kita menginginkan sebuah perubahan. Ya. Di sini saya di poin yang ke-70 Pak, karena nanti di 70 itu kita lihat langkah selanjutnya, siapa tahu dia lebih meningkat atau kita belum ada keberhasilan. Jadi kita simpulkan untuk yang setelah kita melakukan dari 50 itu naik ke 70. Tidak terlalu banyak tuntutannya Bu ya? Iya Karena... Pak, benar itu Pak. Kemudian apa nih rencana Ibu, kapan nih bisa dilaksanakan nih? Mudah-mudahan secepatnya Pak. Cepatnya. Iya. Seminggu 2 minggu mungkin? Minggu depan Pak. Oh, iya. Saya lihat dulu besok atau lusa kira-kira dia masih terlambat apa tidak. Nah kalau masih juga berarti setelah itu saya langsung ambil tindakan Pak, karena ya terlalu lama nanti terlalu nggak selesai permasalahan. Iya. Jika seandainya Ibu kepala sekolah sudah memanggil dan ternyata hal tersebut juga tidak selesai, artinya teman-teman masih suka terlambat, kemudian masih tidak semangat untuk bergerak, ini rencana Ibu bagaimana? Nah ketika saya sudah melakukan teguran, kalau rekan guru itu masih juga belum ada perubahan, nanti saya akan memberikan surat teguran. Nah kemudian setelah surat teguran itu, kalau dia masih juga, berarti saya perlu berkonsultasi dengan Bapak selaku pengawas. Baik, saya tunggu Ibu ya informasinya. Berarti 2 minggu lagi Bu ya, Ibu akan proses terlebih dahulu. Nanti Ibu akan, kita ngobrol lagi. Saya ingin mendengar hasilnya. Jika memang seandainya nanti hasilnya belum begitu signifikan, persentasenya belum naik, masih berputar di 50-50, Ibu akan melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya doakan mudah-mudahan tidak harus ke tahap itu, permasalahan bisa diselesaikan. Oke Bu, terima kasih. Mohon maaf waktu saya tidak banyak karena saya harus berkunjung ke sekolah lain. Oh ya, terima kasih juga Pak. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.